kemarin gitu kan? Banyak Bu. Tinggal dikit lagi. Oh iya ada kok, silakan duduk Bu Putri, silakan duduk. Ya. Ini Bu, saya kayaknya ada yang mau ceritakan sama Bu. Oh ada yang mau ceritakan? Ya. Ya boleh. Jadi kira-kira itu nggak ada waktu kapan bisa. Oh insya Allah pulang sekolah ada Bu Putri. Kita kan pulangnya agak lebih awal sekarang. Kalau jam istirahat kayaknya agak tergesa-gesa ya. Iya sedikit Bu. Ya jadi pulang sekolah gimana Bu Putri? Oh iya boleh. Kalau ini bisa kan Bu? Bisa, nanti setelah lewat kita bicara di kantor sebelah saja ya. Iya. Di kantor sebelah nanti kita ngobrol. Iya, kalau gitu saya karena mau ngajar lagi saya permisi dulu ya Bu ya. Nah ya. Sampai ketemu nanti ya Bu. Ya Bu Putri. Assalamualaikum. Salam. Bu Bu Putri. Ensi. Ya. Duduk Bu Putri, duduk Bu Iya, Putri. makasih ya Bu. Udah makan Bu Putri? Udah Bu. Udah. Tadi Bu Putri kan ngajak saya ngobrol. Kok Bu Putri tidak kelihatan gembira, nggak kelihatan murung? Apa sebenarnya? Ada masalah? Iya Bu, saya lagi ada masalah. Ini tadi kan saya ngajar di kelas 9 kan Bu. Jadi saya lihat kenapa ya nilai anak kelas 9 itu sekarang rendah-rendah seperti itu Bu. Malah ada yang jauh di bawah KKM kita. Iya, kemudian saat saya ngajar anak-anak itu kayak kurang menghargai saya rasanya gitu. Ada yang ngantuk, kemudian ada yang ngobrol, malah ada yang sampai mereka itu tertidur Bu ketika saya lagi mengajar. Kalau boleh saya tahu nilai yang rendah itu berapa persen kalau dalam soal itu Bu? Yang rendah itu? Yang rendah yang di bawah KKM ya Bu ya, rata-rata kalau di rata-rata kan sekitar 60% ada Bu. 60% Iya. banyak juga ya Bu. Berarti kita kan KKM kita 67. Iya, 67 bentuknya. Iya. Oh gitu masalahnya. Oh ya Bu Putri, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, sebenarnya apa tujuan kita ngobrol hari ini? Iya, ini saya mau ceritakan ke Ibu. Saya mau anak-anak itu bagaimana bisa memperhatikan saya ketika di dalam kelas seperti itu Bu, sehingga nanti kan apa yang saya sampaikan mereka bisa dapat, kemudian nilai-nilai mereka itu misalnya paling enggak, kalau enggak di atas KKM paling enggaknya Sama dengan sama dengan KKM seperti itu Bu. Jadi saya pun enggak merasa terbebani jadinya gitu. Kalau anak-anak di bawah KKM semua kan saya juga merasa terbebani Jadi jadi kan kita juga sebagai guru nanti yang apa ya? iya Bu. Kalau boleh saya tahu Bu Putri, sebenarnya cara ngajar Putri di kelas 9 seperti apa? Kalau cara belajar saya sih Bu, saya lebih seringnya menggunakan metode ceramah. Ya, karena kalau menurut saya kalau ceramah kan saya bisa bercerita, semuanya bisa saya sampaikan kepada anak-anak itu kan, sehingga anak-anak itu bisa mendengarkan seperti itu. Tapi kenyataannya yang saya lihat ketika saya bercerita di depan, anak-anak itu malah ngobrol di belakang, tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Apakah Bu Putri pernah menggunakan media itu dalam belajar Bu Putri? Media pernah Bu, saya pernah dulu memberikan media, pakai fokus pada anak-anak itu, tetapi bukan saya yang buat Bu. Saya kebetulan di NGMP kan ada teman yang membuat media, jadi saya minta kopi media teman saya itu. Oh gitu. Kalau tidak salah waktu supervisi ya Bu Putri? Waktu supervisi kemarin. Iya. Saya dengar waktu supervisi pengawas bilang, Bu Putri hebat kok cara ngajarnya. Malah Bapak itu cerita sama Ibu, Bu Putri itu antusias, semangat katanya Bu Putri. Nah, apa perbedaan menurut Bu Putri cara mengajar waktu supervisi dengan sekarang? Itu mungkin ya Bu ya. Kalau saya ingat-ingat lagi waktu supervisi itu kan saya pakai fokus, pakai media. Waktu itu medianya ada menggunakan video-video juga Bu. Kemudian ada PowerPoint juga, PowerPointnya bergerak-gerak seperti itu. Saya lihat anak-anak itu
memperhatikan, Antusias ya, ya. antusias. Semangat mereka Bu, Iya. tidak ada yang bercerita, tidak ada yang ngobrol, bahkan tidak ada yang mengantuk, semuanya memang Perhatian iya, gitu, perhatian Putri. mereka. Iya, iya. Tapi kalau saya ceramah kelihatannya mereka bosan seperti itu ya. Benar. Iya, itu perbedaannya sih Bu. Apakah semua lokalnya anak kayak gitu, Putri? Yang pas 9 semua lokalnya anak? Iya, semuanya Bu. Oh. Kalau saya lihat iya semuanya dari 91 sampai 94 kayaknya. Ketika iya dulu waktu pakai media itu mereka senang semuanya memperhatikan, tapi ketika saya ceramah mereka mengantuk seperti itu kelihatannya. Oh gitu. Tuh. Kalau boleh saya tahu, apakah Bu Putri pernah memperhatikan gaya belajar anak seperti apa, atau minat anak seperti apa? Pernah nggak Bu Putri memperhatikan atau mengelompokkan seperti itu, pernah nggak? Belum pernah Bu. Oh, belum lagi. Iya belum. Karena saya memang cara mengajarnya seperti itu ya, semuanya saya berharap semuanya itu bisa menangkap seperti itu Bu. Karena gaya belajar kita kan ada 3 juga ya Bu ya, ada. Tapi saya belum paham bagaimana ya cara menerapkannya di kelas seperti itu, mengelompokkan mereka. Oh iya, iya. Model selain dari model ceramah, apakah Bu Putri pernah berusaha untuk melakukan model pembelajaran yang lain? Model pembelajaran yang lain sih pernah sih waktu itu ada diskusi kelompok Bu. Iya. Nah waktu diskusi kelompok itu saya lihat juga anak-anaknya ini loh Bu, anak-anaknya ada juga yang mengantuk, cuman nggak semuanya seperti Iya. itu. Ada beberapa orang, Perhatian, iya, ya. ada cuma beberapa orang, nggak masalah juga sebenarnya itu. Bagaimana cara Bu Putri atau model seperti apa yang Bu Putri lakukan waktu diskusi kelompok itu? Waktu diskusi kelompok itu saya berikan mereka suatu permasalahan, jadi mereka yang mencarikan solusinya. Discovery, kalau nggak salah discovery ya, Bu Putri. problem Understanding. iya. Oh, problem understanding. Nah, jadi itu yang mereka diskusikan berkelompok. Jadi saya lihat karena mungkin waktu itu materinya juga mungkin menarik waktu itu. Iya. Jadi saya lihat tidak cuma hitungan beberapa orang yang tidak aktif seperti Iya. itu. Oh, berarti anak dengan model yang Bu Putri lakukan lebih menarik ya? Lebih menarik, lebih antusias. Iya. Anak-anak tidak tidur. Nah, kan hebat itu Putri. Dan saya waktu supervisi kemarin itu saya dengar sekali Bu Putri itu memang bersemangat, anak-anak antusias. Nah, kira-kira menurut Bu Putri bagaimana kalau model waktu supervisi itu dibandingkan, atau apa perbandingannya sebenarnya model supervisi dengan model ceramah, apa kelemahan dan kekurangannya menurut Putri seperti apa? Saya lihat kalau waktu supervisi itu kan memang menggunakan media seperti itu ya, tapi saya agak kesulitan dengan membuat media itu. Karena saya kurang menguasai IT, cara membuatnya. Kata teman saya bikinnya di Canva, tapi saya udah pernah coba tapi belum berhasil seperti itu. Itu sih waktu supervisi perbedaannya sama yang itu, karena saya kurang menguasai IT gitu. kurang bisa membuat media pembelajaran yang menyenangkan itu. Nah, kalau menurut Bu Putri kira-kira apa solusi supaya Bu Putri bisa lebih menguasai IT lagi? Mungkin saya akan belajar sih Bu, akan berusaha Ya. bagaimana saya bisa membuat media pembelajaran itu yang bervariasi Iya. seperti itu Bu. Saya lihat Bu Putri kan masih muda, antusias. Kalau seandainya Bu Putri mengulang lagi pembelajaran waktu supervisi kan bagus itu. Belajar IT juga Bu Putri lanjutkan. Menurut saya Bu Putri semangat kok, orangnya antusias, dan saya lihat Bu Putri memang orangnya antusias gitu Bu Putri. Tapi rasanya saya ini Bu nggak ada waktu untuk bikin media itu Bu. Oh, nggak ada waktu, kenapa Bu Putri? Iya, karena saya sekarang kan baru punya baby Bu, Oh, dan punya bayi, iya, jadi iya, iya.
kayak gitu, apalagi kan kita tahu kalau baru lahir kan malamnya itu begadang. Iya. Jadi siangnya saya sudah kelelahan, kadang kurang tidur jadinya gitu. Ya, kira-kira menurut Bu Putri ada nggak langkah atau solusi dari permasalahan mengatur jadwal? Kira-kira. Mungkin ketika ada waktu kosong mungkin ya Bu, ketika saya bisa belajar dengan teman, kebetulan di sekolah kita ini kan ada Bu Dewi. Ya, Bu Dewi Ya. kan masih IT. Saya lihat udah beberapa kali dia latihan Canva, saya lihat Bu Putri. Iya, saya juga dengar kemarin Bu Dewi setiap pembelajaran saya sering lewat pas di depan kelas Bu Dewi itu anak-anaknya itu memperhatikan, karena waktu itu memang Bu Dewi juga pakai fokus waktu itu saya lihat. Mungkin saya akan minta lah Bu Dewi untuk ngajarin saya Bu, bagaimana cara bikin media pembelajaran itu. Oh ya, Ibu saya rasa Bu Dewi bisa itu. Gitu. Menurut Bu Putri, terkendala jadwal atau terkendala waktu tadi, bagaimana solusinya nanti kalau solusi yang tepat cari waktu bersama Bu Dewi? Kan Bu Putri masih punya bayi. Iya, biasanya kan kalau bayi itu kan siangnya lebih banyak tidur. Iya. Dan malamnya itu saya akan usahakan lah ketika dia tidur saya juga tidur nanti. Jadi ketika ada waktu siangnya nanti saya akan usahakan semaksimal mungkin akan belajar sama Bu Dewi. Ya, saya juga menyesuaikan waktunya. Ya, Bu Putri, mudah-mudahan Bu Putri ya tetap semangat ya untuk melakukan perubahan. Kemudian kira-kira model pembelajaran yang Bu Putri ketahui apa saja? Saya tahunya ada model pelajaran program learning tadi kan ya, Discovery. Ya. Kemudian ada pakai games juga. Oh, udah pernah Bu Putri melakukan game? Oh, belum, tapi udah tahu cara-caranya. Udah pernah lihat gitu. Iya, saya kan belum pernah melakukan, cuman teman-teman saya Bu waktu GMP sering menceritakan pengalaman belajar. Nah, tapi karena Gimana ceritanya menarik nggak? Menarik, waktu itu katanya dia memberikan games tapi mencocokkan kata sesuai juga dengan pelajarannya hari itu. Katanya anak-anaknya itu perhatian gitu Bu, semuanya aktif, malah besoknya minta lagi, kayaknya kehadirannya ditunggu. Iya. Jadi memang model pembelajaran yang bervariasi memang menarik bagi siswa ya. Kemudian siswa tentu antusias, tidak bosan dengan ceramah kita terus. Kadang siswa itu kan model belajarnya atau gaya belajarnya kan banyak macam. Ada yang mungkin mau mendengarkan kita, ada yang mungkin suka bekerja dia, atau ada yang mungkin suka lihat video. Kan banyak sekali model-model belajar siswa itu yang harus kita pahami sebenarnya Bu Putri. Apakah Bu Putri berminat nggak untuk melakukan model pembelajaran yang sudah Bu Putri ketahui dari teman-teman Bu Putri? Kan menurut Bu Putri itu menarik. Nah, bagaimana menurut Bu Putri? Kalau menurut saya sih saya berminat untuk melakukannya di kelas saya kan, tapi tadi karena tergendala oleh waktu itu tadi Bu, jadi rasanya saya belum bisa membuat media itu di rumah, kemudian praktekannya di sekolah seperti itu Bu. Ya, jadi kan kata Bu Putri ingin belajar. Iya. Kira-kira strategi apa nanti yang akan Bu Putri lakukan supaya pembelajaran itu menarik, anak tidak bosan seperti yang Bu Putri ceritakan, kemudian nilai anak juga sesuai dengan harapan. Jadi kira-kira apa strategi yang akan Bu Putri lakukan dari cerita-cerita Bu Putri? Sekarang saya sadar sih Bu, kalau mengingat supervisi itu, ternyata mungkin memang anak-anak itu tidak semangat lihat saya atau bosan itu karena saya pakai metode ceramah aja terus mungkin ya Bu. Jadi saya akan belajar bagaimana menggunakan metode pembelajaran yang lain lagi yang bervariasi lah, tidak ceramah terus seperti itu, sehingga anak-anak itu bisa memperhatikan saya, tidak bosan dalam kelas. Kemudian menggunakan media Bu, saya akan coba setiap materi saya itu saya akan gunakan media, karena saya kemarin masih belum menguasai IT ya. Jadi saya akan minta sama Bu Dewi lah Bu untuk mengajarkan saya. Bagus sekali
strategis Bu Putri buat ya. Dan saya yakin Bu Putri pasti berhasil itu. Karena saya lihat Bu Putri itu orangnya bersemangat, antusias, dan yang teristimewa bagi saya itu Bu Putri adalah keinginannya untuk belajar gitu. Saya lihat keinginan Bu Putri untuk belajar itu sangat tinggi sekali. Buktinya seperti sekarang kan ada masalah kan Bu Putri rasanya kan tidak nyaman ya, gitu, tidak nyaman jadinya. Berarti ada keinginan Bu Putri untuk merubah suasana yang sebenarnya memang tidak bagus gitu. Ya mudah-mudahan lah Bu Putri untuk kedepannya Bu Putri bisa berhasil. Nah dalam waktu dekat ini kira-kira langkah ke depan yang utama yang akan Bu Putri lakukan. Saya akan hubungi Bu Dewi. Ya, Bu Dewi. Bu Dewi rasanya tidak setiap hari ngajar, ada waktu luangnya kalau tidak salah saya. Hari Kamis dia kosong kalau tidak salah Bu. Hari Kamis ya Bu ya. Jadi nanti saya akan coba lah telepon Bu Dewi Bu, kapan kira-kira Bu Dewi bisa nggak ya Bu ngajar saya? Menurut saya bisa Bu, kan teman-teman udah banyak belajar sama dia. Dia sering pesan saya, dia sering Canva. Saya juga pernah belajar sama Bu Dewi waktu itu kan. Dia pelatihan Canva dan saya lihat medianya juga bagus-bagus. Saya rasa Bu Dewi itu orangnya kan tidak kikir, dia mau berbagi ilmu. Nanti bisa Bu Putri hubungi Bu Dewi. Insya Allah lah bisa. Saya rasa Bu Dewi itu bisa. Itu dulu Bu, saya akan hubungi Bu Dewi, kapan Bu Dewi bisa waktunya saya akan menyesuaikan nanti di rumah bagaimananya nanti. Pokoknya saya mau belajar Bu Dewi bisa, saya akan usahakan seperti itu. Oh ya, tadi masalah kalau Bu Putri nanti agak lama gitu belajar sama Bu Dewi, anaknya gimana? Ada yang bantu nggak? Gimana aja? Oh iya, kalau di rumah anak saya sama neneknya Bu ada di rumah. Oh, nanti kan ada yang Ada jaga, yang jaga, ada yang jaga. Jadi jangan nanti anaknya terabaikan. Iya, gitu. ya saya akan usahakan lah nanti minta koordinasi juga dengan orang tua kan Bu, supaya bisa menjaga anak saya seperti itu, karena saya mau belajar juga. Iya, ya bagus sekali Bu Putri. Jadi nanti hubungi aja Bu Dewi. Bu rasa Bu Dewi itu mampu atau bisa untuk mengajarnya. Kemudian apa prioritasnya? Bu Putri ke depan prioritasnya apa sebenarnya? Ya prioritasnya supaya anak-anak tuh bisa memperhatikan saya Ya, gitu Bu. kemudian Nilai anak-anak tuh Iya, iya. kalau enggak di atas KKM di Iya. KKM lah. Jadi prioritas utama Bu Putri itu pertama tentu menurut Bu Putri anak itu menarik dulu atas pembelajaran kita ya. Iya. Jangan sampai anak tertidur seperti Iya. yang diceritakan tadi. Jangan sampai anak seenaknya aja keluar masuk. Jadi itu yang pertama ya, bagaimana siswa itu menarik memperhatikan pelajaran kita, karena kalau saya mengajar anak tidak memperhatikan saya kan kita tidak nyaman juga ya, tidak nyaman. Padahal saya sudah berusaha itu untuk menerangkan pelajaran, tapi anak tidak perhatian sama kita kan tidak perlu juga kita. Iya. Kemudian juga jadwalnya udah pas tadi ya, udah nanti bisa Bu Dewi bantu. Kemudian untuk menjaga atau untuk membuat, Bu Putri udah membuat rencana tadi ya. Kemudian kira-kira komitmen yang Bu Putri buat itu siapa yang bisa membantu Bu Putri? Yang bisa membantu ya Bu Dewi tadi Bu, selaku orang yang bisa membantu saya IT tadi kan. Nah saya sangat berharap Bu Dewi bisa membantu saya, kemudian orang tua di rumah supaya bisa bekerja sama menjaga anak saya seperti itu. Oh ya, orang tuanya ya. Supaya apa yang Bu Putri rencanakan, apa yang Bu Putri buat itu bisa lancar ke depan dia. Ya saya harap itu Bu Putri orangnya bersemangat, dan saya yakin Bu Putri pasti bisa. Bu Putri kan masih muda baru, pasti bisa akan Dia doakan ya, akan bisa menjadi guru yang disenangi anak-anak, akan bisa menjadi guru yang dibanggakan dan akan diingatnya kita sampai kapanpun nanti. Ya, mudah-mudahan Bu. Saya juga berharapnya seperti itu supaya anak-anak itu nyaman, senang, dan saya berharapnya juga kehadiran saya itu ditunggu oleh anak-anak itu di kelas. Ya, kita berharap semua seperti itu. Iya. Kita sebagai guru memang berharap kita dikenang anak itu sebagai guru yang baik. Iya. Nah, sekarang gimana perasaan Bu Putri? Wah, saya udah yang tadinya saya nggak terpikirkan untuk membuat untuk belajar IT, untuk membuat metode yang lain seperti itu Bu. Sekarang setelah saya berbincang dengan Ibu, saya
jadi terbuka gitu pikirannya untuk bikin media itu tadi. Ya, alhamdulillah ya Bu Putri. Bu Putri sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Putri tadi. Jadi saya pun harus banyak belajar juga Bu Putri, sama dengan Bu Putri, masih terus belajar bagaimana cara membuat pembelajaran itu yang menyenangkan bagi anak. Tidak hanya metode ceramah yang ternyata anak itu bosan pada kita ya. Tidak hanya itu saja. Kemudian sebagai guru tentu kita berharap nilai-nilai anak itu sesuai dengan harapan kita, walaupun ada yang tidak tuntas nanti untuk beberapa orang kan bisa kita remedi, tapi kalau tidak tuntasnya 60%, tentu jadi beban, jadi masalah oleh kita nanti Bu Putri. Jadi itulah permasalahan kita, memang harus kita cari solusinya gitu. Nah untuk selanjutnya kalau ada permasalahan lagi, saya sebagai teman Bu Putri bersedia mendengarkan curhatan Bu Putri gitu. Terima kasih ya Bu Insi, saya pun juga mau mendengarkan cerita saya jadi sekarang saya udah lega gitu, udah bisa menemukan oh ternyata saya kurangnya di situ gitu, dan bisa membantu saya. Sekali lagi saya ucapkan makasih ya sama-sama Bu Putri, semangat Bu Putri, semangat Bu. Saya permisi dulu ya Bu.